Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2749 sampai bab 2752. Pada awalnya, semua orang mendengar betapa kuatnya kerajaan Allah. Jika pertempuran ini gagal, maka seluruh dunia akan runtuh. Setiap orang sebenarnya mempunyai bayangan tentang kerajaan Allah. Lagi pula, itu terlalu kuat, Ye Junlin dan yang lainnya tidak punya pilihan sama sekali. Mereka yang datang untuk mendukung takut akan kerajaan Allah. Tapi setelah datang ke sini, semua orang menganggap kekuatan koalisi terlalu kuat. Suatu hal yang mengejutkan ketika puluhan negara menunjukkan seluruh kartu asnya. Ada terlalu banyak prajurit, senjata, del di semua aspek. Apalagi saat ini semua pihak semakin berani mengambil risiko. Keluarkan semua yang Anda butuhkan, diperkirakan lebih dari 100 kali lebih baik dari pihak lain dalam segala aspek. Mungkin kualitas saya tidak sebaik Anda, tapi saya bisa mengimbangi kuantitasnya. Melihat garis pertahanan ke-11 telah memperkuat lusinan posisi, semua orang merasa sangat yakin dan aman. Tiba-tiba, rasa takut akan kerajaan Allah lenyap. Semua ketakutan berasal dari daya tembak yang tidak mencukupi. Situasi saat ini adalah terlalu banyak daya tembak. Cukup menakutkan, para titan tercengang. Saya belum pernah berperang demi kekayaan seperti ini selama 8 masa hidup saya. Dengan ini, dia tidak perlu takut. Dia masih bertanya-tanya, dengan kekuatan koalisi yang begitu kuat, apa yang begitu ditakuti Ye Junlin, kenapa dia tidak melakukan perlawanan saja? Anda tidak akan mengetahui kekuatan pasukan koalisi kecuali mereka berkumpul, tetapi pertemuan ini mengejutkan mereka. Hal ini membuat takut semua pihak. Saya tidak berharap itu menjadi begitu kuat. Segera laboratorium Dewa menerima kabar tersebut. Ia juga terkejut dengan kekuatan pasukan koalisi. Kekuatan-kekuatan ini biasanya disembunyikan, tetapi di saat krisis mereka semua dikeluarkan. Sekarang koalisi lawan sangat kuat. Terutama karena Ye Junlin telah digantikan sebagai pelatih kepala oleh Dewa Perang Titan dari Kerajaan Beruang Perang. Melihat kekuatan mengerikan dari pasukan koalisi, semua orang di laboratorium Dewa terkejut. Ini jauh lebih kuat dari perkiraan mereka. Haha, bagus sekali. Tuan X tiba-tiba tertawa. Panglima Ye Junlin telah diubah. Dan itu adalah hal yang hebat, meskipun Ye Junlin telah mundur. Pelecehan kecilnya telah menyebabkan banyak kerusakan pada kita. Kuncinya adalah kita bahkan belum melihatnya. Jadi kerugiannya tidak sedikit. Dan aku tahu ada banyak konspirasi dan trik yang menunggu di belakangnya. Bahkan jika kita bisa menang pada akhirnya, Ye Junlin pasti akan menderita kerugian besar di hatinya. Korbannya tidak sedikit. Matanya menyala. Kami takut pasukan koalisi tidak akan melawan kami. Yang paling kami harapkan adalah mereka akan mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk melawan kami. Tapi itu belum terjadi. Tapi di saat kritis, Ye Panglima Junlin sebenarnya telah diganti. Tuhan tolong aku, Lovski, manusia terlahir suka berperang, dia pasti akan melawan kita dengan cara apapun, sungguh luar biasa. Setelah mengetahui bahwa Panglima tertinggi diubah, semua orang mulai tertawa. Yang mereka takutkan adalah pasukan koalisi tidak berani melawan mereka. Itu bagus sekarang. Apakah kita sudah hampir mengumpulkan kekuatan kita? Tanya Mer X. Baiklah, semua orang telah berkumpul. Baiklah, tunggu perintahku untuk menyerang. Aku ingin melaporkan situasinya kepada imam besar dan meminta keputusan mereka. Kedua belah pihak sudah siap, perang akan segera terjadi. Pertempuran ini adalah pertempuran abad ini, langka di dunia. Kecuali sejumlah kecil pasukan di kerajaan elang perang. Pada dasarnya semua orang berpartisipasi. Sisi lain, Ye Junlin segera datang ke Daxia dan mengumpulkan 4 pemimpin pengawal Yanlong dan Shen Shuai dari Tian's Mansion.
Raja satu kata, bukankah seharusnya kamu menjadi ahli strategi di garis depan? Akan ada perang di mana-mana, kenapa kamu masih ingin lari ke sini? Semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak diperlukan lagi di depan. Aku akan melakukan urusanku sendiri. Kata Ye Junlin. Semua orang memandangnya dengan bingung. Ye Junlin buru-buru berkata, saya mengumpulkan kalian semua untuk mengajukan pertanyaan. Apa masalahnya? Katakan dengan cepat, aku sudah penasaran. Semua orang memandang Ye Junlin dengan rasa ingin tahu di wajah mereka. Saya mendengar bahwa ada dua jenis makhluk legendaris di Daxia, mereka di atas segalanya, sangat kuat, begitu kuat sehingga laboratorium para dewa selalu ditakuti. Ye Junlin memandang kerumunan dan berkata, jadi, Anda tahu ini dua jenis, apakah itu ada dalam legenda? Ketika ini disebutkan, para pemimpin pengawal Yanlong tampak bingung. Jelas mereka tidak tahu. Lagi pula, siapa yang mengangkat para pemimpin tersebut di zaman modern masih berbeda dengan di zaman dahulu. Jika Anda tidak sengaja melihat-lihat beberapa arsip, Anda pasti belum tahu tentang kedua jenis keberadaan legendaris ini. Namun, ekspresi kesungguhan melintas di wajah Tian Sensui dan yang lainnya. Saya seharusnya mendengar sedikit tentang dua jenis keberadaan ini, tapi tidak banyak, hanya dalam legenda. Sepertinya praktisi prakin Qi dan sejenisnya. Teknik pelatihan Qi mereka sempurna dan maha kuasa, mereka seperti dewa. Tapi mereka semua legenda, tidak banyak yang diketahui. Tapi secara keseluruhan, itu seharusnya legenda itu tidak benar. Kalau tidak, mustahil untuk tidak meninggalkan petunjuk apapun untuk waktu yang lama. Tian Sensui bergumam pada dirinya sendiri. Ye Junlin masih percaya pada legenda seperti itu. Kalau tidak, bagaimana tuanku menjelaskannya? Dia seharusnya memiliki level yang lebih kuat dari orang lain di dunia, bukan? Atau apakah dia salah satu dari dua kategori makhluk ini? Apakah ini mungkin? Masih ada beberapa. Tetapi Paviliun Tianji harusnya tahu lebih banyak. Kita bisa pergi ke Paviliun Tianji dan bertanya. Kata Tian Sensui, kanan, aspek ini. Paviliun Tianji seharusnya lebih tahu. Karena ini penting, ayo segera periksa file yang berdebu, lihat apakah ada petunjuk. Beberapa pemimpin pengawal Yanlong juga bersedia membantu. Kemudian, Ye Junlin dan Tian Sensui langsung menuju Paviliun Tianji di rumah Tians. Mari kita bertanya tentang dua jenis keberadaan di Daxia ini. Paviliun Tianji segera berpikir keras setelah mendengar pertanyaan Ye Junlin. Tidak ada suara untuk waktu yang lama. Ini membuat Ye Junlin tercengang. Jelas Paviliun Tianji tahu. Ternyata mereka takut akan hal ini. Mereka juga memiliki kekuatan magis yang besar, dan mereka bahkan mengetahui hal ini. Setelah beberapa saat, sebuah suara datang dari Paviliun Tianji. Omong-omong tentang legenda ini, itu ada hubungannya dengan rahasia yang dijaga oleh klan Baolong. Tapi itu hanya legenda, tapi kami memeriksanya dan tidak ada hubungannya. Tian Sensui sangat bersemangat. Dengan Baolong, apakah itu ada hubungannya dengan rahasia Daxia yang dijaga oleh klan? Ya, rahasia yang dijaga oleh klan Baolong memang ada. Memang ada legenda tentang dua jenis keberadaan ini. Tapi sejauh ini kami belum menemukan hubungannya. Apakah legenda itu benar? Apakah itu benar-benar ada? Ye Junlin bertanya buru-buru. Suara dari dalam terdengar lagi. Maaf. Kami juga tidak tahu, kami juga tidak dapat menemukannya, tapi berdasarkan pemeriksaan yang begitu lama, tidak ada jejak kedua jenis ini di Daxia. Yang kami berikan adalah ini, kedua jenis keberadaan ini hanya ada dalam legenda, mereka tidak ada dalam kenyataan. Dengan kata lain, dengan kemampuan Paviliun Tianji, kami tidak dapat mengatakan bahwa kedua jenis keberadaan ini bukanlah legenda, oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa mereka tidak ada. Mendengar ini, Tian Sensui tampak kecewa. Paviliun Tianji mengatakan demikian. Itu mungkin hilang. Benar saja, legenda itu adalah legenda,
dan laboratorium dewa sendiri tidak dapat menentukan apakah itu ada. Jadi sekarang sepertinya mungkin tidak ada. Baik paviliun Tianji maupun laboratorium dewa tidak dapat menilai. Jadi adakah orang lain di dunia ini yang dapat menilai? Tidak, jika mereka semua mengatakan tidak, berarti tidak. Maka Anda harus mengandalkan diri sendiri. Dia bisa memulai dari aspek ini untuk memaksa keluar pendeta utama. Ye Junlin sudah memikirkan cara menargetkan pendeta kepala. Sebelum saya pergi, saya ingin bertanya apa dua makhluk legendaris ini harusnya memberitahu saya. Bahkan Tian Sensui melihatnya dengan rasa ingin tahu. Dia hanya mendengar tentang praktisi pra-Qin Qi dan sejenisnya. Dia tidak tahu secara spesifik apa itu. Faktanya, kami juga telah mencari dua jenis keberadaan legendaris ini. Salah satunya adalah rumah Tianxi, yang dikatakan sebagai sekelompok master surgawi dengan sihir yang kuat. Yang lainnya adalah divisi penekan iblis, yang dikatakan sebagai semua praktisi pra-Qin Qi, disebut orang asing. Ye Junlin dan Tian Sensui terkejut saat mendengar ini. Apakah kamu punya informasi yang lebih spesifik? Ye Junlin terus bertanya. Saya melihat sebuah buku kuno terbang keluar dari paviliun Tianji. Ye Junlin membukanya, dan itu penuh dengan legenda. Paviliun Tianji tidak menyebutkannya lagi. Itu jelas legenda dan belum diverifikasi. Banyak di antaranya hanya disebarkan dan disebarkan. Setelah Ye Junlin mencatatnya, dia hanya bisa pergi. Sebenarnya dia juga tidak mempercayainya. Apalagi itu semua hanya legenda menurut berbagai penelitian. Satu-satunya poin adalah tuannya. Dari mana datangnya master dengan kekuatan supernatural yang hebat? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tian Sensui bertanya. Ye Junlin tampak serius dan berkata, untuk waktu yang lama, Kepala Divisi Dewa mengkhawatirkan keberadaan rumah Tianxi dan Divisi Iblis Penekan, mereka telah bersabar dan menjaga kekuatan mereka. Saya bahkan mendengar bahwa semua kekuatan dari laboratorium dewa awalnya menunggu rumah Tianxi dan Divisi Iblis Penekan. Mereka hanya ingin Leviathan menyerang Daxia. Komandan Tians mungkin mengerti maksud Ye Junlin. Jadi kamu akan menggunakan istana Tianxi dan divisi penekan iblis untuk memancing imam besar? Tanya Komandan Dewa Tians. Ya, itu benar. Jadi pertama-tama saya harus menentukan apa kedua makhluk legendaris ini, sehingga saya dapat melakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Bahkan jika itu legendaris, maka kita harus bertindak seperti yang ada dalam legenda. Hanya dengan begitu bisakah kita menarik pendeta kepala. Kata Ye Junlin, saya mengerti. Jadi Anda dan Paviliun Tianji harus lebih spesifik agar Anda bisa mendandani mereka. Tetapi, Tian Sensui tampak ragu-ragu. Tetapi untuk memainkan peran rumah Tianxi yang legendaris dan divisi penekan iblis, selain memiliki penampilan yang mirip dalam semua aspek, saya khawatir kita juga harus mampu mengimbangi mereka dalam hal kekuatan, kan? Bahkan jika kita secara kolektif telah memperkuat diri kita sendiri sekarang, kita masih jauh dari memenuhi persyaratan ini. Makna Tian Sensui sangat sederhana. Tidak ada seorang pun di bawah Ye Junlin yang memiliki kemampuan untuk memainkan peran rumah Tianxi dan divisi penindas iblis. Sangat mudah dideteksi. Ye Junlin tersenyum. Jangan khawatir, Anda tidak perlu mengambil tindakan, saya punya pengaturan sendiri. Varian nomor 13 dan For King Kong akan berguna saat ini. Dewa jahat awan api juga bisa digunakan. Sama sekali tidak ada masalah dengan bermain sementara Tianxi Mansion dan Demon Suppressing Division. Dan Ye Junlin memikirkan hal yang bagus untuk menarik mereka. Ini adalah pangkalan bawah laut dari proyek Atlantis. Area ini sangat misterius bagi laboratorium dewa. Mereka bahkan membayangkan bahwa tempat ini ada hubungannya dengan rumah Tianxi dan divisi penindas iblis. Ye Junlin selanjutnya akan menggunakan mentalitas mereka untuk menarik perhatian pendeta kepala. Hal pertama yang harus dilakukan Ye Junlin sekarang adalah mengumpulkan orang-orang super kuatnya. Jangan diam, maju ke depan untuk membantu yang lain.
kita perlu memberikan perhatian khusus pada kerajaan elang perang. Saya khawatir mereka akan mengambil kesempatan untuk bertindak saat ini. Ye Junlin meminta Tian Sensui untuk mengawasi kerajaan elang perang. Saat ini, masih belum ada pergerakan di kerajaan elang perang, yang sangat menakutkan. Mereka dan adik-adiknya selalu berdiam diri dan menolak bergabung dengan koalisi. Mungkin mereka hanya menunggu saat pasukan koalisi dan kerajaan Tuhan akan menderita kerugian. Kekuatan mereka masih belum diketahui. Inilah yang Ye Junlin takuti. Jadi kita harus waspada terhadapnya. Sekarang, semua pasukan koalisi garis pertahanan ke-11 telah dikerahkan. Dewa Perang Titan dan para letnannya berdiri tegak dan mengawasi, menunggu pertempuran dimulai. Saya benar-benar ingin memimpin pasukan untuk mendorong. Karena kekuatan koalisi terlalu kuat, sedemikian rupa sehingga semua orang begitu bersemangat sehingga tidak ada yang menganggapnya serius. Sekalipun sisi berlawanannya adalah laboratorium para dewa. Saya masih takut pada awalnya. Tapi setelah semua orang berkumpul, semua orang membengkak. Iya, daripada menunggu di sini untuk bertahan, mengapa tidak mengambil inisiatif? Saat ini, seorang wakil jenderal menyarankan, ya, tidak ada serangan aktif dalam rencana pertempuran yang dihasilkan oleh divisi militer. Ini menunjukkan bahwa serangan aktif di luar dugaan. Kerajaan Tuhan tidak akan menyangka bahwa kita berani mengambil inisiatif. Kami mengambil inisiatif, ini pasti akan membuat mereka lengah. Para letnan semua bersemangat. Saya pikir jalan ini bisa dilakukan. Kuncinya adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Dewa Perang Titan mendengar ini, dia juga merasa itu masuk akal. Saya tidak pernah berpikir untuk mengambil inisiatif menyerang. Dapatkah pihak lain memikirkannya? Tidak, tetapi sekarang semua pasukan koalisi dikerahkan pada posisi masing-masing. Jika ada pergerakan, akan mudah diketahui. Seseorang mengajukan pertanyaan, itu saja, saya pribadi yang akan memimpin pasukan dan cadangan. Dewa Perang Titan siap memimpin pasukan untuk menyerang secara pribadi. Hal ini mengejutkan para letnan. Ye Jun datang untuk berkompetisi. Bisakah itu dibandingkan? Seseorang hanya akan mundur, takut menghadapi musuh secara langsung. Seseorang harus memimpin dan menjadi orang pertama yang maju. Tak tertandingi, baiklah, kami bersedia mengikuti Panglima untuk mengusir kerajaan Tuhan. Para letnan mulai mengutarakan pendiriannya, segera. Dewa Perang Titan diam-diam mengumpulkan pengawal pribadinya dan sepertiga cadangan belakang tanpa memberitahu kementerian. Diam-diam bergerak menuju laut di depan, setelah setengah jam. Setelah Suar ditembakkan, pasukan yang dipimpin oleh Titan God of War justru melancarkan serangan sengit langsung ke kerajaan dewa. Boom! Aku tertegun sejenak, posisi koalisi menjadi bingung. Siapa ini? Alih-alih menjaga dengan baik, Anda malah mengambil inisiatif menyerang. Kerajaan Tuhan juga bingung. Apa yang terjadi? Mengambil inisiatif untuk menyerang lagi? Memang benar, langkah ini di luar dugaan mereka. Ye Junlin mengejutkan mereka saat pertama kali dia mengambil inisiatif menyerang. Tapi sekali lagi, semua orang gila? Apakah Anda benar-benar tidak menganggap serius kerajaan Allah? Karena tadi sangka, gelombang serangan Titan God of War ini memang menimbulkan banyak korban jiwa bagi kerajaan dewa. Ada sorakan di mana-mana di posisi koalisi, mereka semua meneriakkan nama Komandan Titan. Dewa Perang Titan begitu ganas sehingga dia tidak hanya harus bersiap dan bertarung sampai mati. Juga ambil inisiatif. Anda pasti memiliki semangat yang mempesona. Saat kita bertemu di jalan sempit, yang berani menang. Semua orang mengatakan bahwa Ye Junlin tidak memiliki keberanian ini. Tidak sebagus Dewa Perang Titan, hebat sekali. Aku telah ditekan dan ditahan, dan akhirnya aku melepaskannya. Para letnan yang mengikuti Dewa Perang Titan berteriak satu persatu. Mengikuti Ye Junlin benar-benar membuat mereka frustrasi. Mereka semua menunggu saat ini untuk melampiaskannya. Haha,
Kamu yang paling cocok untuk posisi komandan. Ye Junlin tidak memiliki kemampuan sama sekali. Petik 2. Jika kamu tidak dapat menemukan solusi, serang langsung kerajaan Tuhan, kalahkan dari depan. Semua orang semakin bersemangat, menyegarkan. Saya semakin kurang memperhatikan kerajaan Allah. Instruksi Ye Junlin kepada mereka sudah lama terlupakan. Saya juga ingin mengatakan bahwa Ye Junlin terlalu pemalu dan terlalu konservatif. Jangan berani sama sekali. Kini mereka tidak hanya bertarung, tapi juga berinisiatif menyerang. Hal ini juga membuahkan hasil yang menakjubkan. Dewa Perang Titan bahkan mengangkat tangannya dan berteriak, "Semuanya maju terus, jangan beri mereka kesempatan untuk bernapas." Senjata-senjata itu membombardir mereka secara bergantian. Pasukan dari belakang sangat banyak dan terus maju. Ada momentum yang kuat untuk memakan kerajaan Allah dalam satu tarikan napas. Bersemangatlah. Semua orang sangat bersemangat. Apalagi pasukan koalisi di posisi belakang juga ingin sekali membunuh mereka, mereka menunggu perintah. Saat ini, laboratorium para dewa bersambung.